Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Balda. Saya dari kelompok 1. Di sini saya dan teman-teman ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Virtual Memory. Di kelompok 1 ini beranggotakan 5 orang, di mana yang pertama ada Ahmad Setiabudi, yang kedua Diki Syafitra, yang ketiga Imam Balda, yang keempat Rescue Asmara, dan yang terakhir Rizky Ardiansyah. Ada pengertian virtual memory. Virtual memory merupakan teknik yang digunakan untuk memisahkan antara memori fisik dan memori logis. Memori logis adalah kumpulan halaman yang ada dalam sebuah program. Tanpa adanya virtual memory, memori logis akan langsung dibawa menuju memori utama. Perbedaan virtual memory dan RAM, yaitu perbedaannya adalah virtual memory menggunakan segmen memori fisik lebih lambat, dibatasi oleh ukuran memori fisik, tidak memiliki akses langsung ke CPU, dibatasi oleh ukuran perangkat keras komputer. Dan sedangkan oleh RAM, berbentuk fisik, lebih cepat, terbatas pada ukuran chip RAM, memiliki akses langsung ke CPU, dan dapat menambahkan RAM dengan memasang lebih banyak chip RAM. Selanjutnya, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu terminologi virtual memory. Terminologi virtual memory. Yang pertama adalah virtual address, sebuah alamat yang ditunjukkan ke lokasi dalam virtual memory. Yang kedua adalah address space, rentang alamat memori yang tersedia untuk ditepati oleh proses. Yang ketiga, virtual address space, penyimpanan virtual yang ditempatkan untuk suatu proses. Yang keempat, real address, lokasi alamat penyimpanan di main memory. Kita lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu kriteria virtual memory. Kriteria virtual memory. 1. Hardware harus mendukung paging dan segmentasi. 2. Sistem operasi harus terdapat software untuk mengatur perpindahan peg atau segmen antara memori sekunder dan memori utama. Lanjut lagi ke pembahasan yang keempat, yaitu fungsi virtual memory. Fungsi virtual memory. 1. Virtual memory berfungsi dalam menangani beban yang berlebihan yang terjadi pada RAM. 2. Virtual memory berfungsi sebagai cadangan RAM, namun tidak sampai menggantikan fungsi dari RAM. 3. Virtual memory berfungsi untuk menyimpan data yang berasal dari RAM, namun tidak meneruskan data tersebut ke prosesor. Dan yang keempat, data di dalam virtual memory hanya bersifat sementara. Kita lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu tujuan virtual memory. Tujuan virtual memory. Virtual memory bertujuan untuk menciptakan sebuah file khusus yang dinamakan sebagai swipe file. Memori virtual akan digunakan ketika sistem operasi dalam kondisi kehabisan memori, di mana sistem operasi tersebut akan memindahkan data yang paling akhir diakses ke dalam swipe file yang ada di hard disk. Selanjutnya, pembahasan yang keenam, yaitu jenis-jenis virtual memory. Jenis-jenis virtual memory. Yang pertama ada daemon pegging. Daemon pegging atau permintaan pemberian halaman adalah salah satu implementasi dari memori virtual yang paling umum digunakan. Yang kedua, daemon segmentation. Daemon segmentation adalah alat analitis dan merupakan proses permintaan segmen. Yang ketiga, ada reference string. String referensi dihasilkan secara artifisial atau dengan menelusuri sistem yang diberikan dan mencatat alamat setiap referensi memori. Kita lanjut ke pembahasan yang ketujuh, yaitu
cara kerja virtual memory. Cara kerja virtual memory. Cara kerja virtual memory adalah dengan mentransfer data dari RAM ke hard drive secara temporer. Nantinya beberapa informasi pada virtual memory akan dikirim ke hard drive. Untuk kemudian komputer akan memprioritaskan layaknya RAM fisik. Cara kerja virtual memory ini adalah dengan menggunakan bantuan memori manajemen utility atau MMU yang memetakan alamat dan menerjemahkannya ke RAM. Nah, ketika RAM diperlukan untuk proses yang lebih penting, maka data akan ditukar ke RAM dan ke dalam virtual memory. Saat menyalin virtual memory ke RAM fisik, sistem operasi akan membagi memori dengan sejumlah alamat tetap yang akan menjadi patch file atau swap file. Setiap data akan disimpan pada hard drive dan ketika diperlukan, sistem operasi akan menyalinnya dari hard drive ke RAM fisik. Proses bertukar data antar virtual memory dan RAM fisik ini agak lambat, sehingga ada kemungkinan akan terjadi penurunan performa. Karena proses yang sedikit rumit, inilah komputer dengan RAM fisik yang lebih besar akan memiliki performa yang lebih baik. Berikut adalah contoh dari gambar cara kerja virtual memory. Selanjutnya, kita lanjut ke pembahasan yang ke-8, yaitu keuntungan virtual memory. Keuntungan virtual memory. 1. Memungkinkan penggunaan lebih banyak aplikasi di saat bersamaan. 2. Mengurangi penggunaan share memory pada sebuah sistem. 3. Solusi hemat untuk menambah performa sebuah sistem. 4. Memungkinkan aplikasi yang lebih berat dapat dijalankan bersamaan. 5. Meningkatkan performa untuk program yang diperlukan saja. Selanjutnya, kita lanjut ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu batasan virtual memory. Batasan virtual memory. 1. Aplikasi akan berjalan lebih lambat bila dijalankan melalui virtual memory. 2. Perlu waktu untuk memindahkan data antara virtual memory dan RAM fisik. 3. Kemungkinan terjadinya pelambatan seluruh sistem bila RAM tidak cukup. 4. Jeda ketika menggunakan aplikasi secara bersamaan. Kami cukupkan untuk pembahasan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.